Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menggelar pertemuan langka pada Jumat 10 Oktober 2025. Pertemuan itu membahas serangan militer Amerika Serikat terhadap kapal-kapal Venezuela di Karibia yang oleh pemerintahan Trump disebut sebagai operasi melawan penyelundupan narkoba. Langkah ini menarik perhatian dunia karena Dewan Keamanan jarang membahas perilaku Amerika Serikat yang juga merupakan salah satu anggota tetap dewan tersebut. Namun, dalam pertemuan itu, ke-15 negara anggota terlihat tidak sepakat. Sebagian menilai tindakan AS berlebihan dan beresiko memicu ketegangan di kawasan, sementara yang lain memilih berhati-hati dan tidak mengeluarkan kecaman langsung. Ketegangan antara Washington dan Caracas memang meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Pemerintahan Trump disebut telah melakukan sedikitnya 4 serangan terhadap kapal di lepas pantai Venezuela yang dituduh membawa narkoba. Akibatnya, sedikitnya 21 orang tewas. Trump menyampaikan kepada Kongres bahwa Amerika Serikat kini tengah berperang melawan kartel narkoba. Ia menyebut para awak kapal yang diduga menyelundupkan narkoba sebagai pejuang ilegal. Namun, sejumlah pakar hukum internasional menilai dasar hukum pernyataan itu lemah dan penggunaan kekuatan militer untuk tujuan semacam itu bisa dianggap melanggar hukum internasional. Rusia dan China menjadi dua negara yang paling keras mengecam tindakan Amerika Serikat tersebut. Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, menilai tindakan AS mencerminkan apa yang disebutnya sebagai prinsip koboi, tembak dulu baru bicara. Ia menuding Washington bertindak semaunya sendiri dan menganggap dirinya kebal terhadap aturan yang berlaku bagi negara lain. Namun kritik keras itu tidak diikuti oleh semua anggota dewan. Sejumlah diplomat dari Eropa, Afrika, dan Amerika Selatan memilih berhati-hati dalam memberikan pernyataan. Mereka tidak secara langsung menyalahkan Amerika Serikat, namun menekankan pentingnya penegakan hukum internasional dan penyelesaian diplomatik. Miroslav Jenka, pejabat tinggi PBB bidang politik dan pembangunan perdamaian, mengatakan PBB menyerukan deeskalasi serta mengingatkan semua pihak untuk menghindari tindakan yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan di kawasan tersebut. Pertemuan itu sendiri digelar atas permintaan Venezuela. Dalam surat resminya kepada Dewan Keamanan, pemerintah Venezuela menyebut serangan AS sebagai ancaman terhadap kedaulatan dan integritas wilayah negaranya. Caracas juga menuduh pemerintahan Trump berusaha menggulingkan Presiden Nicolas Maduro dengan alasan pemberantasan narkoba. Menariknya, pertemuan ini berlangsung bertepatan dengan pengumuman penerima hadiah Nobel Perdamaian. Tokoh oposisi Venezuela, Maria Corina Machado, dianugerahi penghargaan tersebut atas perjuangannya membawa perubahan demokratis secara damai di negaranya. Beberapa anggota dewan sempat mengucapkan selamat kepada Machado, namun Amerika Serikat memilih diam. Dalam tanggapannya di pertemuan itu, perwakilan Amerika Serikat di PBB, John Kelly, menegaskan bahwa Washington tidak mengakui pemerintahan Maduro. Ia mengatakan pasukan Amerika siap melakukan operasi lanjutan di Karibia jika diperlukan untuk melawan kartel narkoba. Kelly menambahkan, Amerika Serikat tidak akan goyah dalam melindungi warganya dari apa yang disebutnya sebagai penjahat narkotika. Pertemuan Dewan Keamanan hari Jumat itu pun berakhir tanpa kesimpulan dan tanpa resolusi. Namun, perdebatan ini menunjukkan ketegangan yang semakin dalam antara Amerika Serikat dan Venezuela. Bagi banyak pihak, isu ini bukan hanya soal penyelundupan narkoba, tapi juga menyangkut kedaulatan negara, hukum internasional, dan cara Amerika Serikat menggunakan kekuatannya di luar negeri.